Ya, susunya mengering tiba-tiba jadi banyak susunya. Kambingnya kurus tiba-tiba gemuk karena yang kekeringannya ini kemudian tidak berpengaruh. Dan aku adalah kabar gembira yang telah dikabarkan oleh Nabi Isa alaihi salam kepada para kaumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi untuk membahas sirah nabawiyah, membawa kita kepada lintasan sejarah yang membuat kita lebih mengenal lebih jauh tentang Nabi dan lebih kemudian mengikuti bagaimana Islam itu berkembang dari zaman Nabi sampai sekarang. Ya, semoga ini bisa menjadi suatu perkara yang menambah keimanan kita kepada Allah. Terakhir kita bahas tentang pasukan Abraha. Ada beberapa peristiwa yang terjadi menjelang lahirnya Nabi. Satu sudah kita bahas kemarin. Apa itu? Dihancurkannya pasukan Abraha yang mencoba untuk menyerang Ka'bah pada saat itu. Yang kedua, ini dalam kitab yang ditulis oleh Abu Zahrah dalam Khatamun Nabiyyin, ya. Jadi Makhzum bin Hani al-Makhzumi mengatakan, ya, pada saat kelahiran Nabi SAW, istana Kisra ini berguncang, ya. Jadi berguncang hingga 14 ruangannya itu menjadi runtuh, ya. Bahkan api yang ada di negeri Persia, ya, itu yang disembah oleh bangsa Persia, kaum Majusi. Majusi ini penyembah api, yang api itu padam, padahal 1000 tahun itu lamanya dia selalu menyala. Tapi pada saat kelahirannya Nabi, dalam kitab ini dikatakan bahwa dia padam, ya. Memang ada beberapa kemudian peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat itu. Ketiga, ya, jadi bangsa jin itu tidak bisa lagi kemudian mengintip berita dari langit, ya. Jadi hal ini memang kemudian dilansir di dalam Al-Quran, ya. Nanti ada ayat yang akan kita bacakan, surat Jin ayat 8 kan, dan ayat yang ke 9. Jadi mereka ini suka mengintip ke langit, mengutip nguping gitu, ya. Jadi untuk kemudian mendapatkan kabar-kabar yang biasanya, ya, mereka ini akan meneruskan kepada para peramal, ya, dukun-dukun, ya, yang berafiliasi dengan para jin, ya. Itu memang kemudian mereka laporkan apa yang mereka akses informasinya dari langit kepada iblis, ya. Maka kemudian Allah itu memang memberikan kemampuan kepada para jin atau syaitan untuk mencuri berita dari langit, ya, yang kemudian akan disampaikan kepada para tukang sihir dan para dukun, ya, tukang-tukang ramal, ya, sehingga kemudian berita yang mereka dengar ini berubah menjadi 100 kedustaan. Nah, kalau dalam surat Jin ayat ke-8 dan ke-9 tadi Allah berfirman, wa inna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan syadidan wa syuhuban, ya, wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i faman yastami' al-an yajid lahu shihaban rasada. Ya, jadi mereka mencoba untuk mengetahui berita rahasia dari langit, ya. Maka dulu itu syaitan ini memang suka naik untuk mencuri, ya, mencuri berita dari langit, ya. Nah, ini makanya yang suka nguping nih hati-hati. Yang suka nguping nih seakan-akan menyerupai syaitan yang menguping informasi dari langit, ya. Makanya jangan suka nguping, ya. Memang dalam hadis juga disampaikan, ya, bahwa syaitan ini kadang mereka suka menyadap, kemudian mereka menyebarkan berita tersebut, ya.
Sehingga kadang-kadang dikatakan oleh Sufyan, ya, memiringkan jarinya. Jadi seakan-akan antara lapisan demi lapisan ini mereka bertumpuk-tumpuk kemudian ingin mencuri berita dari langit. Ya, maka kemudian kita tahu bahwasanya ketika lahirnya Nabi itu Allah memerintahkan agar terjadi dijaga lagi sehingga kemudian mereka tidak bisa mencuri atau menguping berita-berita yang kemudian terdengar di langit seperti itu. Ya, kalau yang selanjutnya kan nanti kita akan bahas di masa kecilnya Nabi. Ya, itu berkenaan dengan yang menyusui Nabi. Ya, itu ada nanti sebelum Nabi disusui. Kalau saya tanya kan kalian pasti bilang Halimah dari Bani Sa'ad, ya, atau Halimatus Sa'adiyah. Tapi sebelum itu ada yang menyusui Nabi sebelum Halimah, ya. Tapi itu nanti akan kita bahas. Cuman ada peristiwa yang terjadi pada saat itu. Ya, susunya mengering tiba-tiba jadi banyak susunya. Kambingnya kurus tiba-tiba gemuk karena yang kekeringannya ini kemudian tidak berpengaruh. Ya, Allah itu menurunkan keberkahan. Nah, dalam riwayat dikatakan, ya, bahwasanya yang berkaitan dengan kelahiran Nabi, da'wati Abi Ibrahim wa bisyarati Isa qaumahu. Jadi kata Nabi, aku adalah doa dari kakekku Ibrahim, ya, dan aku adalah kabar gembira yang telah dikabarkan oleh Nabi Isa alaihi salam kepada para kaumnya. Itu kata Nabi. Wa ru'ya ummil lati ra'at ka'annahu kharaja minha nurun adha'at lahu qusur Syam. Masyaallah. Dan mimpi ibuku yang dia lihat, Aminah, ya, ibundanya Nabi SAW, melihat seolah-olah keluar darinya cahaya yang menyinari istana-istana di negeri Syam pada saat itu. Ya, jelas Nabi Muhammad adalah dikabulkannya doa Nabi Ibrahim. Ya, wab'ats fihim rasulam minhum. Ya Allah, turunkanlah di antara mereka nanti dari lembah ini seorang rasul nanti. Ya, dalam riwayat yang lain, ya, Nabi itu mengatakan, ra'at ummi ka'annahu kharaja minha nurun adha'at minhu qusur asy-Syam. Jadi ibundanya Nabi ini melihat cahaya, yang cahaya itu menyinari semua istana-istana di negeri Syam pada saat itu. Ya. Maka kemudian maksud hadis ini isyarat dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa Nabi Ibrahim berdoa agar kemudian diutus seorang rasul untuk menutup mata rantai kenabian yang disebut Ahmad. Itulah Nabi Muhammad, ya. Itu dalam surat As-Saff juga Allah firmankan, ya. Maka Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan, kenapa kemudian dalam mimpinya ibunya Nabi itu dikhususkan bahwa cahayanya ini akan menyinari negeri-negeri Syam. Ini sebagai isyarat, ya, bahwa akan tetap kokohnya agama beliau itu nanti di negeri Syam, ya. Bahwa nanti di negeri Syam inilah yang merupakan tempat berkumpulnya umat Islam dan pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan negeri Syam inilah tempat diturunkannya Isa bin Maryam. Ya, ini dalam tafsir Ibnu Katsir, ya. Nah, tahun lahirnya Nabi tahun Gajah, ya, 50 hari setelah penyerangan Abraha. Nah, hari lahirnya di sini nanti banyak khilaf, banyak pandangan tentang kapan tepatnya hari lahirnya Nabi. Ya, cuman semuanya sepakat lahirnya hari Senin, ya, lahirnya hari Senin, ya. Dari riwayat Imam Muslim, kenapa Nabi suka berpuasa pada hari Senin? Ketika ditanya alasan beliau berpuasa pada hari Senin, beliau menjawab, "Dzaka yaumun wulidtu fihi." Hari itu hari aku dilahirkan. Wa yaumun bu'ithtu au anzila alayya fihi. Di mana aku diutus dan diturunkan wahyu kepadaku. Jadi hari Senin ini beliau dilahirkan, hari Senin beliau diutus, hari Senin wahyu diturunkan kepada beliau, ya. Maka kemudian inilah yang kemudian membuat Nabi kita ini berpuasa pada hari Senin.
Ya, semua sepakat lahirnya itu pada hari Senin, ya. Karena Nabi sendiri kemudian yang mengatakan ketika ditanya kenapa Nabi berpuasa hari Senin, ya, karena pada hari itu adalah hari di mana aku itu dilahirkan. Nah, ini sebagai bentuk syukur Nabi, ya. Beliau dilahirkan pada hari itu, maka kemudian beliau berpuasa pada hari itu, ya. Karena memang pada hari itu adalah hari di mana malaikat ini kemudian mengangkat amalan manusia. Ya, maka dalam hadis yang berkaitan dengan puasa Senin Kamis ini, dalam hadis riwayat Imam Nasa'i dan Imam Tirmidzi dikatakan kedua hari tersebut, ya, Yaumul Itsnain dan hari Kamis ini, hari di mana tu'radu fihimal a'malu ala rabbil alamin. Hari di mana Allah itu akan kemudian amalan-amalan manusia itu diangkat dan dipaparkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahibbu an yu'rada, ya, wa fi riwayat yarfa, dalam riwayat yang lain dikatakan diangkat, ya, amali wa ana shaim, ya, aku dalam keadaan puasa, seakan-akan agar Allah itu ridho terhadap amalan-amalannya. Nabi lagi-lagi kita temukan, Masya Allah, ya gimana, dari kecil jantungnya sudah dibersihkan, dadanya sudah dibelah, ya, sehingga terhindar dari sifat-sifat buruk. Amalannya ini amalan terbaik pasti, tapi kemudian berpuasa agar Allah ridho. Kita nih mungkin kalau ditanya apa amalan kita untuk membuat Allah ridho, bingung kan? Nabi itu berpuasa agar Allah ridha terhadap amalannya. Seakan-akan semakin memperkuat keinginan beliau agar amalannya ini diterima. Ya, memang Nabi setiap pagi kan juga berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya, seakan-akan ada kekhawatiran dari manusia terbaik ini bahwa amalannya diterima oleh Allah. Tapi kita yang bukan manusia yang terbaik ini merasa yakin bahwa amalan kita diterima. Nabi yang manusia terbaik minta setiap pagi subuh agar amalannya diterima. Tidak cukup setiap subuh beliau berdoa, setiap Senin beliau berpuasa agar Allah ridha ketika amalannya ini diangkat, ya. Maka kemudian mudah-mudahan kita diridhai Allah Subhanahu wa taala. Harus husnuzon sama Allah. Harus husnuzon. Ada kaum dulu hancur kata Nabi karena tidak memiliki husnuzon kepada Allah, ya. Karena para malaikat mengangkat amalan manusia pada hari tersebut, dan hari itu hari dilahirkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari diturunkannya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kenapa beliau berpuasa. Jadi ulama sepakat semua Nabi dilahirkan hari Senin berdasarkan hadis-hadis yang tadi, ya. Tapi kemudian tahun gajah, hari sudah hari Senin, ya. Kapan tanggalnya? Ya. Nah, masalah tentang kapan persisnya ini memang ada dua pandangan nanti. Maksudnya bukan ada khilaf di sini, ya. Bulannya dulu deh kita bahas, ya. Ada yang mengatakan beliau itu dilahirkan bulan Ramadan, ya. Disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus pada bulan Ramadan, ya, pada saat beliau berusia berapa? 40 tahun, ya. Jadi pada saat itu para dalam kitab Bidayah wan Nihayah, ya, kalau ditarik 40 tahun ke belakang, ya, 40 tahun ke belakang ditarik pada saat Nabi menerima wahyu, ya, maka semestinya beliau itu lahir persis di bulan Ramadan juga. Kalau misalnya yang mengatakan bulan Ramadan ini, dalam Bidayah wan Nihayah dikatakan kalau begitu ditarik dari beliau terima wahyu umur 40 tahun, ditarik 40 tahun ke belakang, seharusnya juga bulan Ramadan, ya, agar kemudian mereka pas tentang bulannya. Itu dalam Bidayah wan Nihayah. Yang kedua, jumhur ulama sepakat lahirnya bulan Rabiul
Awal. Inilah kemudian pandangan yang paling kuat. Lahir bulan apa? Tahun apa? Gajah. Hari apa? Senin. Bulan apa? Rabiul Awal. Ya. Saya yakin tidak semuanya kemudian kaum muslimin bisa menjawab ini. Ya. Tahun berapa Nabi dilahirkan? Wah, tahun berapa ya? Bulan apa Nabi dilahirkan? Wah, bulan apa ya? Hari apa Nabi dilahirkan? Amnesia dia. Ya. Padahal kan hadis yang dikatakan anta ma'aman ahbabta. Kalian bersama orang yang kalian cinta. Ya, maka kemudian inilah fungsinya kita belajar sirah. Agar kita tahu seluk-beluk orang yang kita cinta, betul? Sekalian yang sudah menikah, siapa? Baru satu, ya kan? Kalau saya tanya, istrinya lahir tahun berapa? 89. Benar. Hari apa? Kalau hari lahirnya istri nggak apa-apa, lupa ya. Yang penting hari lahirnya Nabi hafal. Nggak apa-apa hari lahirnya istri kita nggak tahu, nggak apa-apa. Yang penting hari lahirnya Nabi kita tahu. Yang bahaya hari lahirnya istri hafal, hari lahirnya Nabi kagak hafal. Nah, jadi nggak apa-apa ya. Walaupun pulang nanti diomelin istrinya nanti. Oke, sepakat bulan Rabiul Awal. Ya, ini yang kemudian paling banyak yang berpandangan atau jumhur kemudian paling banyak berpandangan pada bulan Rabiul Awal. Ya. Nah, nanti kemudian khilaf paling kuat itu pada tanggal berapa beliau dilahirkan. Ya, ini dalam kitabnya Ibnu Hisham, ya, juga para ulama madhab Syafi'iyah, Imam An-Nawawi, Ibnu Katsir, Imam Az-Zahabi, ya. Ada yang bilang 2 Rabiul Awal. Ada yang bilang 8 Rabiul Awal. Ada yang bilang kemudian 10 Rabiul Awal, ya. Jumhur mengatakan 12 Rabiul Awal, ya. Sekarang bulan apa? Rabiul Tsani, ya. Nah, ya, gitu. Jangan cuma dihafal penanggalan Masehi aja, ya. Hijriyah juga kita hafal, ya. Kalau Hijriyah hafal kan minimal kemudian kita tuh bisa semakin dekat dengan sejarah, ya. Ada juga yang mengatakan dalam Bidayah wan Nihayah beliau lahir 17 Rabiul Awal, ya. Namun yang paling kemudian rata-rata banyak kemudian diinikan adalah 12 Rabiul Awal, ya. Nah, maka kemudian teman-teman sekalian, dari sini kita kemudian melihat bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah seseorang yang kemudian sangat dicintai, ya. Sampai-sampai wajar jika kemudian banyak sekali yang ingin mencari tahu persis kapan beliau lahir, ya. Itu kan berarti orangnya cinta, ya. Kalau nggak cinta udahlah, nggak peduli mau lahir hari apa juga nggak ada urusan. Tapi ini Nabi, ya. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi spesifik mungkin tuh kalau bisa mereka tahu. Kayaknya kalau berkaitan dengan Nabi mereka nggak tahu tuh sedih, ya. Sampai apa makanan kesukaannya, ya, amal apa yang suka dilakukan, semuanya kemudian diinikan, ya. Maka kemudian mereka teman-teman tadi yang kita bahas berpuasa, ya. Nabi berpuasa pada hari Senin itu sebagai wujud dari rasa cintanya para keinginan beliau agar ketika amalannya diangkat beliau itu dalam keadaan berpuasa seperti itu.
Ya, maka dari sini teman-teman kemudian sudah paham ya apa yang kemudian membuat beliau itu berpuasa pada hari Senin. Nah, waktu beliau lahir, ibundanya ya itu sempat menyusui beliau dalam riwayat 3, 7, 9 hari. Ya, sebelum kemudian nanti beliau itu disusui oleh budaknya pamannya beliau yang bernama Abu Lahab. Ya. Nah, Abu Lahab tuh waktu Nabi lahir tuh gembira dia. Dia tuh sampai membebaskan seorang budak saking senangnya. Ya. Jadi ketika Nabi lahir dia tuh cinta kepada Nabi. Nanti Nabi sudah dapat risalah baru dia benci sama Nabi. Nah, dia tuh punya budak wanita namanya itu Thuwaibah. Ya, namanya Thuwaibah. Maka Thuwaibah ini yang kemudian menyusui Nabi dulu sebelum Halimah. Dia menyusui Nabi atas perintah dari Abu Lahab. Ya. Walaupun kita tahu Abu Lahab ini dengan jelas Allah sebutkan tempatnya di neraka. Ya, dalam surat Al-Lahab jelas kan. Maka yang luar biasanya dari sini Nabi itu nanti satu sepersusuan dengan Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya kan? Kemudian dengan Abu Salamah. Kenapa? Karena Thuwaibah ini pernah menyusui Hamzah, pernah menyusui Abu Salamah. Maka Hamzah ini kan pamannya Nabi kan? Loh kok Nabi satu sepersusuan dengan pamannya? Karena memang Hamzah ini termasuk pamannya Nabi yang usianya itu hanya beda 3-4 tahun. Jadi paman tapi hampir sepantaran. Nah, wajar ketika nanti perang Uhud yang nanti kita bahas, Hamzah meninggal, Nabi sedih. Kenapa? Saudara sepersusuan, paman juga. Karena pernah disusui oleh Thuwaibah. Ya, maka Nabi itu ketika nanti pada satu riwayat itu Ibnu Abbas itu menanyakan, ya kan, berkata, Nabi itu pernah ditanya, ya qila li Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala tatazawwaju ibnata Hamzah? Kenapa engkau tidak menikahi putrinya Hamzah? Ya, apa kata beliau? Qala innaha ibnatu akhi minar radha'ah. Ya. Karena kata Rasul, dia Hamzah ini adalah putri dari saudara sepersusuanku. Karena Nabi disusui oleh Thuwaibah budaknya Abu Lahab yang pernah juga menyusui Hamzah dan Abu Salamah ya pada saat itu. Jadi kemudian dari sekarang kalian tahu kan Thuwaibah ya. Kalau dulu langsung kita jawab Halimah dari Bani Sa'ad atau Halimatus Sa'adiyah ya. Tapi ternyata sebelum itu disusui oleh Thuwaibah, budaknya Abu Lahab. Yang pernah juga menandakan bahwa oh ternyata beliau satu sepersusuan dengan pamannya sendiri yang bernama Hamzah. Jaraknya tidak terlalu jauh ya. Hampir sepantaran lah pada saat itu ya. Barulah setelah itu disusui oleh Halimah dari Bani Sa'ad ya. Bani Sa'ad ini dari kota Taif ya, dari kota Taif. Jadi memang begini, dulu tuh ada satu pekerjaan. Jadi wanita-wanita dari kampung suka datang ke kota untuk kemudian menawarkan dirinya untuk merawat bayi-bayi yang baru lahir untuk disusukan dan dirawat ya. Maka pada saat itu dulu ya mereka tuh suka datang ke Makkah ya, kalau ada bayi yang kemudian mau dititipin mereka terima ya. Makanya dulu karakter bangsa Arab seperti itu ya, suka menitipkan anak-anaknya ke kampung agar terjaga ininya ya, bahasa Arabnya agar terjaga, karena di kota sudah bahasa Arabnya sudah amiyah. Amiyah ini Arab pasar sudah ya, karena sudah banyak orang. Makanya tuh kebiasaan dulu tuh anaknya dikirim ke kampung. Supaya apa? Supaya terjaga. Ya akhlaknya terjaga, jiwanya itu kemudian tidak kemudian kearabannya ini tidak luntur. Ya maka kalian nih dulu ya seharusnya dikirim dulu kan nih ke ya kan? Ya, antum dari mana aslinya? Udah nggak usah dikirim ya, karena inilah Tangerang ya. Ya misalnya dikirim kemana gitu ya, supaya kemudian terjaga.
Nah, dulu tuh makanya Halimah ini datang dengan suaminya. Nah pada saat itu eh, Nabi Muhammad ini satu-satunya bayi yang tersisa. Yuk teman-temannya semua sudah dapat. Ya, nanti kan mereka digaji kan, dapat ujrah, dapat upah. Semuanya sudah dapat, Halimah belum dapat. Yang tersisa Nabi Muhammad yang masih bayi. Dia ini agak khawatir. Ini anak yatim ini. Khawatir, ya kalau yatim kan takutnya nggak dibayar. Ya, tapi kemudian mau nggak mau, ya Halimah dari Halimah Sa'adiyah ini dari Bani Sa'ad ini ya mau nggak mau diterima. Karena teman-temannya semua sudah dapat, dia belum dapat. Akhirnya diterimalah ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kemudian dia sempat ini juga, ini gimana? Dia juga punya anak juga. Sementara anaknya ini saja susunya tuh sudah mulai mengering air susunya. Ya khawatir kemudian satu saja anaknya tidak cukup, apalagi menerima Nabi kan. Nabi Muhammad ajaib, tiba-tiba susunya ini jadi banyak airnya, susu asinya. Ini termasuk salah satu mukjizat ini ya, maksudnya keberkahan yang Allah turunkan. Ya tiba-tiba berlimpah. Ya. Yang anehnya lagi, dia tuh ke kota Makkah menggunakan betina yang keledai betina yang sudah lemah. Tiba-tiba keledainya ini berubah jadi kuat. Di sini tuh dia sudah mulai merasa ini ada yang aneh ini dengan bayi ini Muhammad. Ya, ada yang aneh. Sampai ke Bani Sa'ad di kabilahnya yang dia lihat pada saat itu, ya. Kambing-kambingnya ini jadi gemuk, susunya berlimpah, ya, padang rumputnya tuh jadi hijau di musim kemarau. Nah, tadinya yang dia nggak suka, maksudnya dia agak sedikit ragu, sangat mencintai Nabi, sangat mencintai sekali, berubah jadi keraguan-raguan menjadi cinta karena melihat kemudian hal-hal yang makanya dia rawat baik-baik sampai diminta sama ibunya Nabi nggak mau dikasih. Kenapa? Karena merasa ini ada sesuatu dengan anak ini, ya, sehingga mau terus merawat, ya, merawat, ya. Jadi sampai dipaksa sama ibunya Nabi Aminah nggak mau dilepas, ya. Maka kalian dari sini hikmah ya. Allah berfirman, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallah fihi khairan katsira. Bisa jadi sesuatu yang kita benci ternyata Allah jadikan kebaikan di dalamnya. Ya kan awalnya dia nggak mau nih anak yatim, ayahnya nggak punya uang, ternyata Allah jadikan itu kebaikan yang banyak. Ya. Keledainya jadi kuat, asinya jadi banyak, apalagi kambingnya jadi gemuk. Ya, ini kan keajaiban yang kemudian diawali dengan keraguan. Ya maka Allah itu kemudian ya wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ya. Kadang-kadang kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian, atau sebaliknya bisa jadi kalian mencintai sesuatu padahal itu buruk bagi kalian. Ya maka cintailah karena Allah, bencilah karena Allah. Karena kalau mencintai karena Allah sudah pasti Allah akan taruh kebaikan di situ, ya. Membenci karena Allah, insya Allah ada kebaikan di situ. Jangan membenci pakai hawa nafsu kita. Ya, jangan cinta pakai hawa nafsu, tapi cinta karena iman. Sudah pasti ada kebaikan yang Allah siapkan di situ. Ya, maka tadinya dia tidak suka. Ya, ini anak yatim. Ya, dia menerima tuh dalam keadaan terpaksa. Kalau kemudian di dalam riwayat disebutkan agak-agak setengah hati. Tapi setengah hati ini berubah menjadi cinta. Ya, mau diambil sama ibunya nggak mau dikasih. Ya, kenapa? Ya karena ternyata merawat seorang anak yang nantinya menjadi penghulu dunia dan akhirat. Ini kan masya Allah, ini luar biasa sekali. Ya, jadi memang karakter mereka tuh menitipkan anak-anak yang masih kecil di kampung. Ya. Jadi Taif ini memang nanti termasuk salah satu tempat di mana bahasa Arabnya itu masih sangat baik. Ya, itu untuk kemudian menjaga kemurnian dari inian mereka. Ya, kalau zaman sekarang kan ya kadang-kadang
Ya saya tidak mengkritisi ya, cuman kan kadang-kadang anak-anak yang di kampung nih lebih punya daya tahan yang luar biasa gitu ya, karena mereka terbiasa dengan sesuatu yang alamiah ya, si bola gitu ya. Anak kota kok ya karena angin sedikit masuk angin ya, minum air mentah langsung diare ya. Anak kampung coba minum dari sungai ya, nggak diare-diare ya kan. Ya itulah yang kemudian hikmahnya pada saat itu, ternyata memang apa namanya, dikirimkannya Nabi ke Bani Taif itu sebenarnya agar kemudian Nabi itu terjaga dari sisi bahasa Arabnya, dari sisi karakternya itu enggak. Jadi Halimah itu sendiri memang seorang wanita yang ingin sampai ke kota Makkah agar mendapatkan pekerjaan itu ya. Jadi inilah kisah-kisah yang kemudian lembaran sejarah yang agak terlupakan ya, bahwa ternyata Halimah dari Bani Sa'ad ini mengalami keajaiban-keajaiban ya, yang membuat dia setengah hati jadi cinta ya, ragu jadi cinta ya. Itulah kemuliaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu yang kemudian sangat merubah hal yang dia ragukan ya, seperti itu. Jadi saya kira kita cukupkan ya, nanti kita lanjut kembali ya. Ini masih ada peristiwa-peristiwa yang akan kita bahas ya. Dadanya dibelah, jantungnya diambil, dibersihkan ya, yang Halimah jadi takut. Ya nanti kita bahas di pertemuan berikut ya. Kita sudah mulai masuk sedikit demi sedikit kepada fragmen-fragmen sejarah yang berkaitan dengan Nabi. Mudah-mudahan menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dilahirkan 50 hari setelah penaklukan Abrahah ditaklukkan ya, oleh burung ababil ya. Kemudian Nabi dilahirkan pada tahun Gajah. Nabi dilahirkan pada hari Senin. Nabi dilahirkan pada bulan Rabiul Awal ya. Tentang harinya ada khilaf di antara para ulama. Khilaf ini menunjukkan betapa mereka mencintai Nabi sehingga ingin mengetahui kapan persisnya Nabi dilahirkan. Kalau mereka tidak cinta, mereka tidak akan peduli kapan Nabi dilahirkan. Ya, Nabi ketika lahir disusui oleh ibunda Aminah ya, dalam riwayat 37 sampai 9 hari. Kemudian diserahkan atau disusui oleh Thuwaibah budaknya Abu Lahab yang juga menyusui Hamzah dan Abu Salamah. Berarti Nabi saudara sepersusuan dengan Hamzah. Setelah itu baru diserahkan kepada Halimah dari Bani Sa'ad dari kota Taif. Tadinya ragu. Setelah itu menemukan banyak keajaiban. Apa saja? Susunya jadi banyak lagi, keledainya jadi kuat lagi, kambingnya jadi gemuk ya. Nabi mengatakan bahwasanya ketika beliau lahir ya, cahaya sinar cahaya itu kata ibunya menyinari semua istana-istana di Syam ya, dan merupakan dikabulkannya doa kakeknya Nabi Ibrahim alaihi salam ya. Maka luar biasa ya, kita belajar, mudah-mudahan menjadi asbab kita dikumpulkan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di tempat yang terbaik nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.